Jemaat Gereja Kristen Jawa dan jamaah Masjid Baitul Karim pagi itu berbaur mengikuti acara Kampung Moderasi di Desa Waringin Sari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Hawa dingin menyusup saat mereka saling bertegur sapa dalam bahasa Jawa di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu. Tokoh agama dan pejabat setempat mulai berdatangan di halaman samping gereja dan masjid. Aktivitas warga kampung menghadiri peresmian Kampung Moderasi beragama itu menunjukkan wajah toleransi antar umat Kristen dan Islam yang berlangsung bertahun-tahun. Kampung Banjar dikenal sebagai contoh kampung yang menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Gereja berdiri bersisian dengan Masjid Jami Baitul Karim hanya berjarak sepelemparan batu. Lokasi gereja dan masjid tepatnya berada di wilayah Dusun Purwodadi RT 1 RW 10 Desa Waringin Sari. Saat tiba di lokasi acara, panitia tampak sibuk mempersilahkan tamu yang mulai berdatangan. Ketika sudah berada di lokasi, warga Muslim dan Kristiani pun duduk berdampingan. Tidak ada tempat khusus bagi tamu Muslim maupun non-Muslim, semuanya berbaur penuh keakraban. Ada kegiatan-kegiatan, entah itu gereja, itu menyesuaikan dalam arti ketika kami akan mengadakan kegiatan itu setelah ibadah Isya. Misalnya ada ibadah di gereja, setelah itu baru kami melaksanakan. Jika di masjid ini ada kegiatan-kegiatan dan parkir itu tidak mencukupi, kami persilahkan untuk parkir di gereja. Di antaranya itu. Dan demikian juga ketika di gereja ada kegiatan-kegiatan, Pak Kiai mempersilahkan untuk parkir di sini, maupun juga misalnya membutuhkan peralatan-peralatan apapun, tempat duduk dan sebagainya, Pak Kiai mempersilahkan. Edi Suyitno menceritakan Masjid Baitul Karim dibangun pada tahun 1952. Selang 4 tahun kemudian dibangun GKJ yaitu tahun 1956. Keharmonisan masyarakat Desa Waringin Sari dalam memaknai perbedaan sudah terjalin selama puluhan tahun, yaitu sejak tahun 1940. Saya itu pindahan dari Jogja ke sini itu sangat senang, menyenangkan. Selalu guyub rukun, mau kerja bakti, mau urusan apa-apa serba bareng bersama-sama dengan warga. Masyarakatnya itu nggak ada yang neko-neko. Dari kecil saya di sini dulu ya, itu gereja sama masjid berhadapan, belum pernah ada masalah apapun. Pokoknya selalu damai, bekerja sama, kerja bakti bareng. Kalau ada urusan-urusan apa untuk masyarakatnya bareng-bareng gitu. Kegiatannya itu kadang kerja bakti ya. Terus kemarin suro 1 RT per RT itu membuat tumpeng, berkumpulnya di balai desa. Itu sama-sama doa, itu doa, kami pun ya berdoa. Nah terus mau Agustus ya, kita menghias di masing-masing lingkungan kita. Yuk kita hias, kita urunan. Jadi pakai ini hiasan-hiasan yang merah putih ya, selain umbul-umbul. Setelah itu malam 18 urunan lagi buat ada kegiatan lomba-lomba. Terus ada malamnya juga ada bakar-bakaran. Pokoknya sangat meriah. Itu toleransi di lingkungan sini itu begitu nyaman, bahagia, bersatu gitu. Kalau saya yang tinggal di lingkungan sini antara masjid dan gereja, yang saya rasakan sejak tahun 89 sampai sekarang, di lingkungan saya ada pengaturan jalan yang masuk ke kampung, itu bersama-sama kita kerjakan. Setelah saya terjun sendiri yang ngusungnya adukan itu ya, nah, akhirnya ibu-ibu yang muslim kita terjun sama-sama kan, itu gilingnya pakai molen ya. Nah itu ibu bapak tuh sangat giat banget lah, saling itulah. Kalau di tempat saya ini ya, kalau suran ada kemarin itu bikin nasi tumpeng. Nah itu pun waktu bikin nasi tumpeng diarak ke desa ya. Tempat saya itu yang membawa spanduk, yang satu itu Kiai Mahfud, yang satu itu Bapak Eli, pemimpin gereja. Jadi satu pemimpin gereja, satu kiai. Itu berjalan dengan mulus dan pengikutnya itu ya campur-campur itu. Sampai sekarang nggak ada masalah apa-apa. Persahabatan, kerukunan, itu
selama ini terjalin erat. Yang uniknya itu setiap ada itu sebelum berangkat gereja udah dikasih makanan. Jadi saya itu terharunya di situ. Jadi saling toleransi, sama-sama iya. Kita saling gitu. Kalau masjid ada acara itu apa bolutan, apa rajatan, sama. Di sini juga parkiran, ya sampah sampai ke tetangga-tangga. Sama, nggak apa ya. Jadi nggak jadi pikiran itu loh. Itu kebutuhannya dia juga kebutuhanku gitu. Jadi sama-sama menjaga gitu. Ya kalau bagi saya sih ya mudah-mudahan dengan adanya kampung sini bisa mencontohi dengan kampung yang lain gitu aja. Ini sudah komunikasi beragama sudah lama sekali Pak Kiai di Kabupaten Konawe Utara. Tempatnya gereja pendampingan itu sudah lama sekali. Kecamatan dan sudah terbentuk desa sudah berpuluh-puluh tahun mungkin. Gitu. Kenapa kita mau mengambil desa Waringin Sari? Di Waringin Sari itu ada 4 gereja. Kementerian Agama Provinsi Masjid DKM ada 12. perwakilan para Belum langgar, belum agama, musola. tokoh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saling pengurus FKUB Bahkan saling bersilaturahmi. Baik Ke Pak Kiai, kadang-kadang Pak Edi, pendeta berkunjung ke Pak Kiai, bersilaturahmi di saat selesai melaksanakan ibadah sahur. Kedua tokoh pemuka agama itu menginginkan masyarakat menjunjung tinggi toleransi dan selalu hidup rukun meski memiliki keyakinan berbeda. Kiai Haji Mukhlis berpesan kepada masyarakat untuk selalu saling menjaga kerukunan dan menghargai perbedaan, agar keharmonisan yang telah lama terjalin tetap langgeng sepanjang masa. Kerukunan umat beragama di wilayah perkotaan Banjar bisa terlihat salah satunya di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman. Di daerah tersebut, masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam hidup rukun dengan warga minoritas beragama Katolik dan juga Kristen. Mereka seringkali melakukan kegiatan bersama, baik kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah satunya kegiatan Bobojong Festival dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasinya di lingkungan Jadi Mulia atau terkenal dengan nama Bobojong, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Masyarakat Muslim dan Katolik berbaur dan bekerja sama dalam satu acara yang sangat meriah itu. Antusias warga juga cukup tinggi. Acara tersebut menampilkan kesenian barongsai persembahan dari warga Katolik, Kristen, dan juga Konghucu. Tujuan acara itu membangun semangat kebersamaan antar umat beragama. Selain itu, kerukunan umat beragama juga terlihat pada saat umat Katolik dan Protestan merayakan Natal. Sudah menjadi kebiasaan pada momen tersebut umat Muslim memberikan pengamanan terhadap para jemaat yang sedang beribadah di gereja. Begitu juga ketika Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha, warga Katolik dan Protestan berbaur dengan umat Muslim ikut merayakan Idul Fitri. Mereka berkumpul menempati sebuah lahan kosong untuk makan ketupat bersama-sama. Saat Idul Adha, mereka membakar sate daging kurban kemudian menyantapnya bersama-sama. Mana kita budaya, itu ada festival budaya, kesenian, ekspresi seni, di mana anak-anak kecil sampai yang dewasa ikut serta di dalamnya. Kesenian tradisional dimunculkan dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan antar umat beragama. Di internal, kami juga mengajak jemaat kami, umat gereja Katolik untuk punya keterbukaan, berani keluar bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Keluar juga kita merangkul bekerja sama dengan masyarakat kita, cari momen peluang di mana kita bisa berjumpa, melakukan kegiatan yang positif berdampak pada masyarakat. Itu dialog berbicara tentang agama tidak, tapi mencari momen-momen di mana kita bisa kumpul ketemu sebagai sama-sama anak bangsa. Misalnya tema tentang kebangsaan, tema tentang kebudayaan, itu bisa menjadi ruang perjumpaan. Kemudian umat Katolik juga dilibatkan dalam acara Gebiar Muharram 1445 Hijriah bertajuk Ngaji Budaya di Pondok Pesantren Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar. Acara ini menampilkan seni kolaborasi dari lintas agama, yaitu kolaborasi antara gamelan kontemporer Ki Pamanah Rasa dengan kesenian angklung dari Gereja Katolik Santo Filipus. Mengenai perizinan fasilitas tempat peribadatan, pihaknya tidak mendapati kendala yang sifatnya menghambat proses peribadatan. Meskipun sempat terjadi ada kesalahpahaman, namun hal itu bisa didiskusikan dengan semua pihak. Tempat ibadah yang sekarang kami gunakan memang sudah sejak tahun 80 ya,
di tempat itu kami beribadah. Jadi secara praktis sih tidak ada. Memang pernah di dalam perjalanan ada 1-2 kendala, misalnya ada kelompok tertentu mengatasnamakan apa lalu mengajukan protes, tapi ya sampai saat ini kita masih beribadah dengan aman dan nyaman. Landasar-dasar terciptanya kerukunan umat beragama karena masing-masing umat beragama bisa bersosialisasi. Selain itu, juga meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa urusan agama merupakan masalah personal yang harus dihormati. Kearifan lokal ini yang saya pikir perlu untuk kita kembangkan, bahwa hidup bersosial, bermasyarakat ini tidak ada sekat apapun, baik itu suku, ras maupun agama. Kita adalah sebagai umat manusia harus konteks hubungan sosial kita, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita punya hak dan kewajiban yang sama, dan ini perlu untuk kita pertahankan dan kita kembangkan. Oke, kita punya keyakinan bahwa agama kita ini paling benar, itu cukup dalam keyakinan kita pribadi, tapi tidak kemudian itu kita ekspresikan secara frontal, secara sporadis dengan narasi-narasi merendahkan agama lain. Selera makan saja orang itu bisa berbeda-beda. Taruhlah bagi saya mie ayam itu enak, tapi bagi orang lain mungkin lebih enak bakso. Dan kita tidak bisa memaksakan mie ayam yang bagi saya rasa enak itu enak di orang lain. Begitupun orang nggak bisa memaksakan rasa bakso yang mereka enak itu saya harus mengikuti enak, itu tidak bisa. Inilah pentingnya sebetulnya pelajaran psikologi agama, bahkan memberikan pembelajaran pada generasi muda tentang pentingnya psikologi agama. Itu kita coba ekspresikan dengan tadi membiarkan orang lain itu tentu sama, tidak ingin mereka beribadah itu dihalang-halangi, mereka beribadah diganggu dan sebagainya. Dan kami sendiri dari keluarga besar Ansor ini sebagai ekspresi menjalankan perintah guru kami almarhumullah Yaziatur Rahman Wahid, bahwa dalam beberapa kegiatan event-event peribadatan agama lain, kita dari Ansor Banser diminta untuk ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, situasi kondisi tetap terjaga dengan nyaman, sehingga di Kota Bandung ini bisa menjalankan peribadatan dengan nyaman dan tenang. Kebebasan beragama dan kewajiban membangun kerukunan antar umat di Indonesia sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Wali Kota Banjar Nana Suryana mengatakan negara ini berdiri atas dasar perbedaan agama, suku, dan bahasa. Kita juga pemerintah terus mengedukasi mulai dari masyarakat umum sampai ke tingkat sekolah-sekolah, bagaimana wawasan kebangsaan itu diterapkan, bahwa negara ini dulu didirikan di atas perbedaan, bahwa negara ini dulu didirikan dimerdekakan oleh berbagai suku bangsa. Kan Indonesia ini majemuk nih, ada sekitar 17.400 pulau lebih, ada 1.340 suku bangsa, dan ada beberapa bahasa di Indonesia ini. Tetapi kenapa Indonesia bersatu? Karena Indonesia punya dasar negara atau ideologi Pancasila. Ya kalau gesekan sih yang signifikan nggak ada, cuma dulu pernah ada konflik tentang sebuah tempat ibadah, tetapi itu juga bisa kita selesaikan. Nah, yang jelas gambaran yang real bahwa kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Banjar itu bisa dilihat di Desa Waringin Sari. Itu gereja berhadapan-hadapan dengan api, tapi mereka tidak pernah ribut. Ketika ada acara keagamaan Islam, mereka juga ikut berpartisipasi, kemudian juga sebaliknya. Ya kalau perizinan peribadatan kan di negara kita ini diakui beberapa agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, semuanya diakui oleh negara. Yang diakui oleh negara itu semuanya sudah diatur oleh aturan-peraturan perundang-undangan. Jadi perbedaan ini sudah tidak lagi diperdebatkan, tapi bagaimana kita
di atas perbedaan ini menjadi hasanah budaya untuk bersama-sama memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Senada dengan Wakil Wali Kota Banjar, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang Ramdan Kaliubi juga mengatakan tidak pernah terjadi adanya gesekan antar kelompok. Warga meski berbeda keyakinan selalu terlibat bersama dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya sehingga kerukunan tetap terjaga. Saya kira dinamisasi ini tidak ada ya di Banjar, hanya kalau melalui medsos saja yang ramainya. Dan tentunya di Banjar telah dibentuk FKUB dan di Kota Banjar tidak pernah ada konflik masalah keberagaman agama. Tentunya kebinekaan inilah. Untuk pemerintah apa sejauh ini Pak untuk tempat ada dipersulit semacam itu? Saya kira tidak ada, hanya tempat-tempat yang memang kadang-kadang tidak sesuai aja ketika tanah itu tanah bermasalah mau dibuat tempat peribadatan, seperti kadang-kadang ada tempat gereja atau juga tempat masjid, tapi tanahnya tanah yang bermasalah ya, itu yang tidak dibolehkan. Tentunya saya kira pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya, hanya ada aturan-aturan yang memang disepakati oleh pemimpinan daerah Forkopimda. Saya kira itu. Dan saya kira kita bersama-sama kemarin kayak nyangku kan, ada kegiatan-kegiatan kan kelihatan ya kebinekaan, walaupun mereka berbeda agama, tapi tetap mereka lah orang Banjar untuk memberikan budaya-budaya yang ada. Inilah forum FKUB yang sangat luar biasa dan juga keseluruhan warga masyarakat di Kota Banjar sangat beragam, tapi satu tujuan untuk Kota Banjar walaupun berbeda-beda agama. Kepala BPS Kota Banjar Taufik melalui kasih integrasi dan pengolahan desiminasi Ahmad Taufik Habibi kepada harapanrakyat.com pada Jumat 4 Agustus 2023 memaparkan jumlah penduduk beragama berdasarkan data yang tercatat di BPS Kota Banjar. Jumlah tersebut berdasarkan data kependudukan hasil proyeksi tahun 2020-2023 interim peringatan Juni 2022 sebanyak 206.457 jiwa. Adapun jumlah tempat peribadatan di Kota Banjar berdasarkan data yang tercatat di BPS Kota Banjar sebagai berikut. Dari kolom data untuk agama Konghucu masuk pada kolom agama lainnya. Tempat ibadahnya memang tidak ada dalam data, namun mereka memiliki tempat ibadah kelenteng. Ia menambahkan pihaknya mengambil sumber data tersebut setiap tahunnya dari Kementerian Agama Kota Banjar. Tim harapanrakyat.com